Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah berada di tempat persemaian massal benih cabai rawit jenis setan varietas Taruna dari cap panah merah ya. Ini penampakannya seperti ini untuk usia di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, di 9 hari ya. Pertumbuhannya seperti ini. Kita usahakan untuk selalu menyiangi dan mengecek untuk hamanya ya. Biasanya kalau untuk tanaman kecil seperti ini, makanya Mamang Tani cek, kita menyemai gulma ya, menyemai gulma yang seperti ini ya. Gulma-gulma yang tumbuh kecil ya sebelum bertumbuh besar dan menyerap nutrisi. Kita bersihkan sedikit demi sedikit ya, sambil kita cek untuk biasanya kalau untuk penyemaian seperti ini musuhnya adalah atau hamanya adalah keong ya. Keong biasanya memakan benih cabai ya, makanya kita cek ada apa tidaknya hama-hama keongnya seperti itu. Ini penanaman sendiri Mamang Tani tabur di 3 bungkus seperti ini ya. Berapa gram ini ya? Untuk bungkusnya ini 15 gram kalau nggak salah ya. Ya, di 3 pack seperti ini ya Mamang Tani. Untuk luas bedengannya sendiri berkisar di 800 sampai 1000 meter ya. 800 atau 1000 meter ya, mungkin kita cek kan mungkin pertumbuhannya tidak 100% ya, makanya kita cek untuk menghindari hama ya, baik itu ayam untuk di penyemaian, karena ayam sendiri suka ya dengan benih-benih yang kecil. Kita cek, sambil kita cek kita melihat apakah ada semut yang menggerogoti atau memakan benih ya. Semut terus keong kecil ya, moluska seperti itu ya. Alhamdulillah menurut Mamang Tani penyemaian kali ini berhasil ya, karena proses kita mau melanjutkan proses ke tahap selanjutnya, terlihat apakah penyemaian kita berhasil atau tidak ya. Kita cek dari atas ya, ini sudah. Nah seperti inilah penyemaian yang kemarin Mamang Tani tutorial kan ya. Jadi prosesnya akan seperti ini ya. Kita tinggal buka saja. Nah, terlihat ya pertumbuhannya. Ini berkisar di masih ada semut ya. Semut, ada yang dimakan semut ya. Sambil kita cek ya, kalau untuk tanaman cabai sendiri seperti ini dia jatuhnya segitiga. Kalau ini untuk rumput-rumputannya beda ya, kita bisa memastikan juga ya, memastikan bukan benih cabai ya. Kita cek seperti ini. Nah ini bukan, ini adalah seperti tanaman rambat ya. Kita cek seperti ini ya. Ini lahannya baru ya, dan Mamang Tani belum memberikan pupuk ya, pupuk lain ya, atau insektisida. Belum, Mamang Tani belum aplikasikan ya, karena belum waktunya seperti itu ya. Belum saatnya untuk pemberian insek ataupun pupuk dulu ya. Hanya kita siangin saja atau semai saja untuk rumput-rumputannya ya, untuk supaya tidak terserap nutrisi ke tanaman lainnya seperti ini ya. Usahakan selalu mengecek di 3-5 hari ya untuk penyemaiannya, biar cepat pertumbuhannya dan tidak banyak hamanya ya.
seperti ini ya, terlihat masih kecil ya. Kalau untuk perawatan pemberian pupuk sendiri, Mamang Tani cek nanti setelah berkisar usia 15 harian ya, atau 2 minggu Mamang Tani, atau 10 hari ya, 10 sampai, kalau 10 terlalu cepat mungkin masih kecil ya, berkisar di 2 minggu ya, atau 14 hari ke atas ya, untuk pemberian pupuk kimianya ya. Biasanya Mamang Tani tidak terlalu ribet pupuk kimia, cuman pakai NPK 1616 seperti ini ya. Ini adalah rumput atau tumbuhan yang bukan kita tanam ya. Ini untuk penyemaian sendiri, prosesnya tidak ribet ya, cuman biasanya ada kegagalannya itu, yaitu pada saat pemberian benih ya. Penaburan benih itu biasanya dibarengi atau tanpa diberikan dasaran ini, karena ini adalah ruang lingkup terbuka ya. Semai ini ruang lingkup terbuka, makanya kita harus sterilisasi dengan pestisida ya. Seperti biasanya pestisida yang agak berbau ya, untuk membunuh semut. Biasanya untuk semut itu paling doyan ya, paling senang itu melihat kecambah ya, karena ada beberapa merek varietas bibit sendiri, perkecambahannya itu tidak dibarengi dengan pestisida ya. Ada yang tidak dibarengi dengan pestisida, makanya kita harus berikan pestisida ke dasaran tanahnya dahulu ya. Itu yang sering Mamang Tani ya. Kalau sudah kita garis bawahi ya, untuk Mamang Tani sendiri, nah seperti ini ya, kita bisa menyemai gulma-gulma yang masih kecil. Kalau udah tumbuh besar gulmanya, makanya tercerabut ya untuk akar perakaran cabai itu sendiri. Kita selalu cek dulu ya, kalau udah siap pembibitannya, kita fokus ke bedengannya. Sedangkan bedengannya saja belum dibuat ya, karena Mamang tadi pengen mengecek pertumbuhannya dulu, takutnya gagal gitu ya. Seperti ini, sampai gerah sekali di dalam ya, itu pakai paranet ya. Nah, fungsinya paranet sendiri di sini biasanya kan Mamang Tani pakai ilalang ya. Nah, berhubung ada paranet, Mamang Tani pakai paranet, sepertinya cocok ya. Sepertinya cocok karena apa? Untuk menahan panasnya ya, panasnya cahaya matahari ya, pada saat siang ya. Nah, seperti ini untuk penampakan rumput-rumputan yang atau benih bukan cabai yang tumbuh ya. Masih kecil gampang kita cerabut ya, kalau udah besar nanti malah tercerabut cabainya ya, jadi sayang ya. Kebanyakan kan kalau petani sekarang itu memakainya satu-satu ya, pakai polytry gitu ya, kecil-kecil. Tapi Mamang Tani biasakan kayak gini ya, karena memang lebih tidak rumit ya. Kita cari pekerjaan yang tidak rumit seperti itu. Inilah yang ada di video Mamang Tani, lahannya yang belum digarap seperti itu. Lebih baik ada stok perkecambahan atau benih dibandingkan kita sedikit benih ya. Biasanya ada yang mati, kita masih bisa untuk menanam kembali. Kalau udah habis benihnya, kita malah jadi dibiarkan saja. Bentar ya. Pokoknya kali ini kita akan bahas masalah pembibitan ya. Kali ini mengenai pembibitan tanaman cabai. Seperti ini ya teman-teman ya, terlihat dia beda sendiri daunnya, kita cerabut. Nah, ini dasarnya rumputnya masih muda ya, masih bisa kita cabut. Kalau udah besar atau perakarannya sudah menjalar, susah kita untuk mencerabut ya. Tuh,
seperti ini ya. Ini bukan tanaman cabai ya. Biasanya kalau untuk di perumahan atau di perkampungan, khusus untuk bukan pembudidaya, itu ditaruh di pot atau polybag ya, seperti itu. Nah, ini yang jatuh dan tumbuh ya, di luar bedengan jatuh dan tumbuh. Biasanya malah bagus pertumbuhannya ya, seperti ini. Masih ada di bawah ya, tumbuh. Nah, kita rentan ya, kalau masih kecil itu kita rentan. Nah, di luar ya, di luar dari persemaian, mungkin Mamang Tani pas ininya jatuh ya, pas penaburan benihnya jatuh ya. Kita buka, kita ini dari kanan, sekarang dari kirinya ya. Mamang Tani untuk sampingnya ini kita kasih terpal ya, karena takut ayam masuk ya. Nah, seperti ini pencabutan bukan benih cabai ya. Kita bisa meminimalisir ya, tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kirinya ya dari Mamang Tani. Nah, inilah nanti bakal calon yang akan kita tanam ya, seperti ini. Mirip-mirip seperti ini ya untuk benih awalnya tuh kan. Kalau masih kecil bisa dicabut ya, kalau bareng sama sini ini yang dicabut ya, kecabut ya, jadi ikut nih ya, seperti itu. Untuk proses-proses penyemaian cabai massal ya, tanaman cabai massal seperti ini bukan ya. Jadi mudah, gampang, penuh ketelitian ya, penuh ketelitian, dan kita harus ulet ya, rajin ya. Prosesnya itu saja sih kata Mamang Tani untuk bertani cabai: ulet, rajin, dan mempunyai stok ya, baik itu pupuk kimia maupun pupuk kandang. Kita harus standby ya, seperti ini. Kita buangin untuk daun keringnya, karena ini dekat bambu ya, tadi masuk seperti ini. Kita semai-semai ya, seperti ini rumput-rumputannya ya, atau benih yang bukan dari tanaman cabai ya. Cukup sekian dari channel Mamang Tani. Semoga kali ini tayangannya bermanfaat ya, khususnya buat saya, umumnya buat rekan-rekan. Jika tayangan ini bermanfaat, tolong di share-share supaya kita berbagi ilmu, berbagi keberkahan ya, berbagi amal ya. Seperti itu penampakannya untuk benih yang 3 pack itu kurang lebih 3.000 ya, karena satu packnya 1.000. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam petani muda milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.